Aku masih ingat detik pertama ketika kakiku melangkah melewati gerbang rumah keluarga Mahesa. Bau melati dari taman depan bercampur dengan senyum-senyum yang tampak hangat, tapi entah mengapa dadaku terasa sesak, seolah hatiku sudah tahu bahwa tidak semua yang terlihat ramah benar-benar menerima. Hari itu, aku datang sebagai istri Rangga Mahesa, membawa harapan sederhana, dicintai, diterima, dan dianggap keluarga. Namaku Ayu Kirana. Aku bukan perempuan dari keluarga besar atau terpandang. Aku tumbuh di rumah kecil di pinggir kota, dibesarkan oleh ibu yang mengajariku satu hal sejak kecil, cinta dan kesabaran bisa mengalahkan segalanya. Aku percaya itu. Aku mempercayainya bahkan ketika aku berdiri di ruang tamu besar itu, dikelilingi perabot mahal dan tatapan yang menilai diam-diam. Ibu Rangga, Ratna Wibisono, duduk anggun di kursi kayu jati. Senyumnya tipis, sopan, tapi matanya menelanjangiku tanpa ampun. Dari cara ia menatap pakaianku, caraku duduk, bahkan caraku tersenyum, aku tahu aku sedang dibandingkan. Bukan secara terang-terangan, tapi cukup untuk membuatku merasa kecil. Perempuan-perempuan lain di ruangan itu, ipar, sepupu, kerabat jauh, berbisik pelan, lalu diam ketika aku menoleh. Hangat di luar, dingin di dalam. Rangga menggenggam tanganku. Genggamannya kuat, seolah ingin meyakinkanku bahwa aku tidak sendirian. Ia berbisik, "Tenang saja, Ayu. Aku ada." Aku mempercayainya. Aku selalu mempercayai Rangga. Ia adalah alasanku meninggalkan banyak hal, termasuk mimpiku sendiri. Aku mencintainya dengan cara yang utuh, tanpa syarat. Hari-hari pertama sebagai menantu terasa seperti berjalan di atas lantai kaca. Setiap langkah harus hati-hati. Ratna sering melontarkan komentar yang terdengar biasa, tapi menusuk. "Oh, masakanmu sederhana sekali," katanya suatu pagi, sambil tersenyum. Atau, dulu Rangga terbiasa dengan standar yang lebih tinggi. Ia tidak pernah menyebut nama siapapun, tapi aku tahu maksudnya. Aku selalu menunduk, tersenyum, dan menelan perasaanku sendiri. Aku mencoba menjadi menantu yang baik. Bangun lebih pagi, membantu di dapur, belajar kebiasaan keluarga mereka. Namun, ada jarak yang tak pernah bisa kutembus. Aku bukan bagian dari percakapan penting, bukan tempat bertanya, bukan suara yang didengar. Aku hanyalah istri Rangga, dan bagiku, saat itu sudah cukup. Ketika aku tahu aku hamil, aku menangis dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena berharap. Arkana, nama itu langsung terlintas di benakku. Aku percaya kehadiran seorang anak akan melunakkan hati Ratna, akan membuatku akhirnya diterima. Ketika kabar itu kusampaikan, semua tersenyum. Ratna bahkan memelukku. Untuk pertama kalinya, aku merasa hangat. Aku menyimpan momen itu di hatiku seperti harta berharga. Namun, kehangatan itu cepat memudar. Perhatian Ratna tertuju pada cucunya, bukan padaku. Aku kembali menjadi bayangan. Rangga mulai sibuk, tertekan oleh tuntutan keluarga dan pekerjaannya. Ia masih berkata akan melindungiku, tapi ketika ibunya melontarkan kata-kata yang membuatku terluka, ia memilih diam. Diamnya lebih menyakitkan daripada amarah. Malam-malamku dipenuhi pertanyaan yang tak berani kuucapkan. Apakah cintaku cukup? Apakah aku terlalu berharap? Aku sering berdiri di depan cermin, mengusap perutku yang mulai membesar, dan berjanji pada Arkana bahwa apapun yang terjadi, aku akan bertahan. Untuknya. Untuk keluarga kecil yang kuimpikan. Di balik senyumku, ada firasat yang tak bisa kuabaikan. Seperti bayangan gelap yang mengikuti dari belakang. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Tapi aku memilih diam. Aku memilih bertahan. Karena saat itu, aku masih percaya bahwa cinta, jika ditunggu cukup lama, akan menemukan jalannya sendiri. Arkana lahir pada dini hari yang basah oleh hujan. Tangis pertamanya memecah ketakutanku. Dan saat aku mendekap tubuh kecilnya di dada, aku percaya segalanya akan berubah.
Aku percaya kehadirannya akan membuka pintu yang selama ini tertutup untukku. Aku salah. Hari-hari setelah kelahirannya justru terasa lebih dingin. Ratna datang menjenguk dengan senyum tipis. Matanya langsung tertuju pada Arkana, bukan padaku. Ia menggendong cucunya seolah aku tidak ada di sana. Anaknya kuat, katanya datar, lalu menambahkan, semoga tumbuh sesuai harapan keluarga kami. Kata-kata itu terdengar biasa, tapi ada tekanan di dalamnya, seolah harapan itu bukan milikku. Aku menjalani masa nifas dengan tubuh lelah dan hati yang semakin rapuh. Di meja makan, Ratna sering berkata dengan nada lembut namun menusuk. Ibu dulu melahirkan Rangga tanpa banyak mengeluh, katanya di depan para tante. Perempuan harus tahu diri. Semua tersenyum canggung. Aku menunduk, menyuapi Arkana, dan pura-pura tidak mendengar. Aku belajar tersenyum sambil menahan perih. Rangga berubah. Ia pulang lebih larut, membawa beban yang tidak ia bagi. Ketika aku mencoba berbicara, ia menghela napas dan berkata, sabar ya, Ayu. Ibu cuma khawatir. Kata, cuma, itu menghantamku. Aku ingin berteriak bahwa aku juga manusia, bahwa aku juga ibu, bahwa aku juga butuh dipeluk. Tapi aku memilih diam. Diam menjadi kebiasaan yang menggerogoti. Hari itu tiba pada sebuah acara keluarga besar. Rumah dipenuhi tamu, aroma masakan berat, tawa yang terasa asing. Aku menggendong Arkana, berusaha terlihat tenang. Ratna berdiri di depan, menyapa para kerabat, lalu tiba-tiba menyebut namaku. Ayu, kemarilah, katanya dengan senyum yang membuat bulu kuduku merinding. Aku melangkah mendekat. Semua mata tertuju padaku. Ratna berbicara pelan, terukur, seolah setiap kata sudah dipilih. Kami menghargai kehadiranmu, katanya, lalu berhenti sejenak. Tapi ada hal yang perlu kamu pahami. Jantungku berdebar keras. Kamu bukan bagian dari keluarga kami. Waktu seolah berhenti. Suara-suara menghilang. Kata-kata itu jatuh seperti palu, menghancurkan sesuatu di dalam diriku yang selama ini kupertahankan. Aku menatap Rangga, berharap ada bantahan. Satu kalimat saja. Ia menunduk. Tak ada yang membelaku. Tak ada yang berdiri di sisiku. Bahkan udara terasa berat untuk dihirup. Aku tersenyum. Entah dari mana tenaga itu datang. Aku mengangguk pelan, lalu memeluk Arkana lebih erat. Di dalam kepalaku, kenangan-kenangan lama muncul seperti kilasan cahaya. Aku yang pernah melepaskan kesempatan besar demi cinta. Aku yang memilih diam demi keharmonisan. Aku yang selalu percaya bahwa kesabaran akan dihargai. Kenangan itu terasa asing, seperti milik orang lain. Malam itu, setelah tamu pulang, aku masuk ke kamar. Aku mengemasi pakaian Arkana dengan tangan gemetar. Setiap lipatan adalah perpisahan dengan harapan yang dulu kupeluk erat. Rangga masuk. Wajahnya pucat. Kamu mau kemana? Tanyanya lirih. Aku menatapnya. Lama, mencoba mencari lelaki yang dulu berjanji melindungiku. Aku pulang, jawabku. Ke tempat di mana aku tidak perlu membuktikan siapa diriku. Ia mencoba menahan, tapi suaranya lemah. Aku melewati ruang tamu yang kini sunyi, melangkah keluar tanpa menoleh. Di luar, malam terasa dingin, tapi napasku justru lebih lega. Ada rasa sakit yang tak terkatakan, tapi di baliknya, ada sesuatu yang baru, keputusan. Aku pergi tanpa amarah, tanpa air mata di depan mereka. Dalam diam, aku tahu hidupku baru saja terbelah menjadi dua. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku memilih diriku sendiri, dan anakku, di atas segalanya. Aku dan Arkana tinggal di rumah kecil milik ibuku, di gang sempit yang dulu kutinggalkan demi cinta. Malam-malam pertama terasa sunyi, bukan karena sepi, tetapi karena pikiranku akhirnya punya ruang untuk bernapas. Aku menangis ketika Arkana tertidur, bukan karena rindu pada rumah besar itu, melainkan karena kehilangan diriku sendiri yang lama terkubur. Aku sadar, aku pergi, tetapi aku tidak kalah.
Hari-hari berlalu dengan ritme baru. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan sederhana, mengantar Arkana bermain di halaman kecil. Tubuhku lelah, tetapi jiwaku perlahan pulih. Untuk pertama kalinya, aku mengambil keputusan tanpa rasa takut akan penilaian. Aku mulai mengingat siapa aku sebelum menjadi istri Rangga Mahesa. Ingatan itu datang pelan-pelan, seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Dulu, aku adalah Ayu Kirana yang berdiri di depan ruang presentasi, memegang proyek besar dengan tangan gemetar namun penuh keyakinan. Aku meninggalkan karir yang menjanjikan demi cinta, demi janji bahwa keluarga akan selalu menjadi rumah. Aku menutup pintu masa depan itu tanpa menoleh. Tak seorang pun pernah bertanya apa yang kulepaskan. Tak seorang pun menghitung pengorbanan yang tak terlihat. Suatu sore, saat Arkana tertidur di pangkuanku, ponselku bergetar. Nama yang lama tak muncul kembali hadir. Dr. Bima Pradana. Ia adalah bagian dari masa laluku yang hampir kulupakan. Kami bertemu keesokan harinya di sebuah kafe sederhana. Ia menatapku dengan mata penuh pengertian. "Ayu," katanya pelan, "kami mencari kamu." Dari Bima, kebenaran yang selama ini tersembunyi terbuka. Aku pernah menjadi bagian penting dari sebuah yayasan sosial yang dikelola keluarga Mahesa, jauh sebelum aku menjadi menantu. Aku merancang sistem yang menopang keuangan dan reputasi mereka. Namaku dihapus ketika aku memilih menikah dan mengundurkan diri. Aku tidak pernah menuntut apapun. Aku memilih diam, seperti biasa. Sementara itu, di rumah Mahesa, badai mulai datang. Usaha keluarga goyah. Keputusan-keputusan keliru beruntun terjadi. Sistem yang dulu kutinggalkan mulai runtuh. Rangga mencoba menghubungiku. Pesannya singkat, penuh keraguan. Aku membaca tanpa membalas. Bukan karena dendam, tetapi karena aku akhirnya mengerti batasanku. Ratna datang suatu siang tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di depan pintu rumah ibuku. Wajahnya kaku, tatapannya berbeda. Tidak ada senyum tipis. Tidak ada nada tinggi. "Ayu," katanya, "kami butuh bicara." Aku mengajaknya duduk. Tanganku tenang saat menuangkan teh. Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Ia berbicara panjang lebar tentang keluarga, tentang kesulitan, tentang nama besar yang terancam. Tidak ada permintaan maaf, hanya kebutuhan. Aku mendengarkan, tanpa emosi berlebihan. Ketika ia berhenti, aku berkata pelan, "Dulu, ibu bilang aku bukan bagian dari keluarga. Hari ini, aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupku sendiri." Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tampak kecil. Rangga datang kemudian. Matanya lelah, suaranya pecah. Ia menyebut namaku seolah itu doa. Aku menatapnya dengan perasaan yang sudah berubah. Cinta itu pernah ada, besar dan tulus. Namun, ia tidak cukup kuat untuk melindungiku. Mereka akhirnya tahu siapa aku. Mereka tahu apa yang kulepaskan, apa yang pernah kubangun, dan mengapa semuanya runtuh tanpaku. Pengetahuan itu datang terlambat. Aku menggendong Arkana, merasakan beratnya yang menenangkan. Dalam keheningan itu, aku tersenyum kecil. Aku telah kehilangan banyak hal, tetapi aku menemukan diriku kembali. Dan itu lebih dari cukup. Pertemuan terakhir itu terjadi pada pagi yang tenang, tanpa hujan, tanpa angin. Ratna datang sendiri. Tidak ada rombongan, tidak ada status, tidak ada kekuasaan yang ia bawa bersamanya. Hanya seorang ibu yang akhirnya berdiri di hadapanku sebagai manusia biasa. Aku mempersilakannya duduk di ruang tamu kecil rumah ibuku. Tidak ada ketegangan yang dulu selalu memenuhi udara. Yang ada hanya keheningan yang jujur. "Ayu," katanya pelan, tanpa nada memerintah. Aku menatapnya dengan tenang. Tidak ada amarah di dadaku, tidak juga keinginan untuk membalas. Aku sudah melewati tahap itu. Ratna menunduk sesaat sebelum melanjutkan. "Aku salah menilaimu." Aku mendengarkan tanpa memotong.
Kata-kata itu tidak menyembuhkan luka lama, tetapi memberiku penutup yang selama ini hilang. Aku menjawab dengan suara stabil. Saya tidak datang untuk diakui lagi, Bu. Saya hanya ingin Ibu tahu bahwa saya tidak pernah meminta lebih dari dihormati. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata yang dramatis. Hanya kebenaran yang akhirnya berdiri di tengah ruangan. Ratna mengangguk, menerima dengan caranya sendiri. Untuk pertama kalinya, aku melihat kelelahan di wajahnya. Kami berpisah dengan sopan, tanpa janji, tanpa tuntutan. Dan itu cukup. Rangga datang beberapa hari kemudian. Ia berdiri di ambang pintu, ragu, seolah takut mengganggu dunia yang telah kubangun. Kami duduk berhadapan. Ia berbicara tentang penyesalan, tentang bagaimana ia gagal menjadi pelindung. Aku mendengarkan, seperti dulu, tapi kali ini dengan jarak yang sehat. Ketika ia berhenti, aku berkata pelan, "Aku memaafkanmu." Tapi aku tidak kembali. Ia terdiam. Mungkin itu jawaban yang paling sulit diterima. Aku tidak memohon, tidak menawar masa depan. Aku memilih diriku sendiri. Aku memilih Arkana. Rangga mengangguk. Matanya basah. Ia pergi dengan langkah pelan, meninggalkan keheningan yang tidak lagi menyakitkan. Hari-hariku kini sederhana. Aku bekerja kembali, membangun sesuatu dengan tanganku sendiri. Arkana tumbuh dengan tawa yang memenuhi rumah kecil ini. Aku belajar bahwa damai bukan berarti tanpa luka, melainkan hidup tanpa harus mengorbankan diri. Setiap keputusan kuambil dengan sadar, tanpa rasa bersalah yang dulu selalu menempel. Suatu malam, aku duduk di tepi tempat tidur Arkana, memperhatikan napasnya yang teratur. Wajahnya damai, seolah dunia belum pernah menyentuhnya dengan kasar. Aku mengusap rambutnya dan merasakan hangat yang menenangkan. Di momen itu, aku mengerti makna rumah yang sesungguhnya. Bukan tempat yang megah, bukan nama keluarga, melainkan ruang di mana aku bisa bernapas tanpa takut. Aku teringat perempuan yang dulu berdiri dengan hati penuh harapan, menunggu diakui. Aku tersenyum padanya dari masa kini. Ia tidak lemah. Ia hanya terlalu percaya. Kini, aku tahu siapa aku. Aku bukan bayangan. Aku bukan tambahan. Aku adalah pusat hidupku sendiri. Aku mematikan lampu, meninggalkan kamar Arkana dalam keheningan yang lembut. Di luar, malam menyelimuti dunia dengan sabar. Aku melangkah ke depan dengan keyakinan yang tenang, membawa pelajaran yang pahit namun berharga. Dan dalam hatiku, aku mengakui kebenaran yang akhirnya membebaskanku. Kadang-kadang, ditolak adalah cara hidup menyelamatkan kita.